suatu program aplikasi yang digunakan untuk melihat plagiarisme itu ya, untuk melihat plagiarisme. Itu sebut Turnitin. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mencari kesamaan atau kesamaan antara satu karya tulis dengan karya tulis lainnya yang sudah pernah diunggah ke internet atau disebut juga dengan similarity checker atau plagiarism checker ya. Ininya. Nah, bagaimana Turnitin melihat plagiarisme? Kita lihat ya. Ini sebagai contoh ya, kita lihat contoh yang pertama ya. Itu yang pertama kita lihat. Jadi kita masuk aja langsung ke contoh ya Pak ya. Nah ini kelihatan Pak Riki ya ininya. Kelihatan Prof. Ya ini nih contohnya nih. Misalnya ini determinant profitability and implication on the value of the company. Ini adalah jurnal ya atau paper atau artikel yang sudah dites Turnitin. Jadi kelihatan seperti ini, jadi ada submission date-nya, nah ini, kemudian ada submission ID-nya, kemudian ada file name-nya apa, word account, dan sebagainya juga. Ya. Nah seperti ini, jadi ada warna-warna ya. Ini kalau warna coklat itu nomor 64, ada warna apa ini gandola ya apa gandola nomor 27 ya. Kemudian warna merah nomor 1, kemudian warna ungu, ini pink atau ungu atau nomor 2 ya, begitu. Kemudian ada nih warna coklat nomor 16, dan seterusnya nomor 41 hijau nih ada nomor 65, ada nomor 20 dan sebagainya lah. Nah itu jadi semuanya lengkap ada nomor-nomornya warna itu. Nah untuk melihat apa sih ini similarnya dengan apa? Nah kita lihat di bawahnya nomor-nomor tadi. Kita lihat di bawahnya Bapak Ibu, sini ada, nah ini ada daftar pustakanya juga sampai sama ya dengan yang lain. Ini conclusion-nya juga sama dengan yang lain itu, sama dengan tulisan lain lah, ya sampai referensinya juga ada yang sama dengan tulisan lain. Nah ini nomor 40 itu sama kan, dan sebagainya. Nah kita lihatnya di sini Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini, nah ini nih. Kita lihat. Nah ini yang tadi yang nomor-nomor tadi. Jadi warna ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi misalnya ini nomor berapa nih tadi? Nah nomor 40 ini ya. Nomor 48. 46 nih. 48 ya. Nah nomor 48 ya. Misalnya nomor 48. Nah kita bisa lihat di sini. Coba kita lihat ini besarin. Nomor 48 ya, kecil lagi. Nah, nomor 48 itu similarnya dengan mana sih? Nah, kita lihat di bawah. Similarnya dengan nomor 48 lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada nomor 48. Nah, similarnya dengan ini. Jadi ada submit to Napier University. Jadi similar dengan Napier University. Namun 48 ya, ini nih UNES ya, dengan jurnal UNES ya ada. Namun similarity-nya kecil di bawah 1%, ya nggak masalah lah. Nah yang bermasalah itu yang similarity-nya besar. Nah yang paling besar similarity-nya adalah ini 9%. Ya, kurs hero ini .com 9%, ekonjurna 3%, igis.net 2%, yang besar ini seperti ini. Ya, sehingga menghasilkan similarity index-nya itu ada 27%. Nah, Bapak Ibu yang kita lihat adalah similarity index. Jadi kita nggak melihat ini nih, ya. Kalau ini itu sumbernya, misalkan ini cost share itu termasuk internet source, berarti internet source berarti yang 22, yang 9% itu ada masuk di 22%. Kemudian ekonjurna juga internet source berarti yang 3% itu masuk ke 22%. Nah, ini juga sama internet source, berarti yang 2% masuk ke 22%. Nah, kalau ini yang nomor 4 itu student paper, ya, yang 1%, nah student paper itu masuk ke student paper yang 10%, demikian terus ya. Namun yang kita lihat itu ini. Jadi yang dilihat itu adalah yang 27%-nya.
Ya, sedangkan kalau dikti itu di bawah 25% atau di bawah 20% yang diterima, berarti artinya kalau paper kita similarity-nya 27% berarti tidak diterima di dikti begitu. Artinya similarity-nya tidak memenuhi syarat, ini plagiarisme terlalu besar. Begitu, ya. Nah, apakah plagiarisme besar itu memang selalu tidak diterima? Nah, kita lihat plagiarismenya itu kemana, itu ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya supaya kita mengetahui plagiarismenya itu kemana, gitu ya. Kita lihat, Bapak Ibu. Nah ini, ya yang satu. Nah kemudian permasalahan dalam Turnitin ini kita melihat yang pertama adalah paper kita sudah dipublish sehingga banyak diposting oleh orang lain atau lembaga lain. Sehingga similarity-nya besar sampai 90%. Padahal similar dengan paper kita itu sendiri. Padahal dia similar dengan papernya sendiri, Pak. Jadi misalnya paper kita misalnya di-publish di katakanlah di Econ Journal misalnya ya, publishernya di Econ Journal. Nah kemudian ketika dicek di Turnitin ternyata samanya itu paling besar dengan Econ Journal itu, berarti artinya paper kita similarnya dengan paper kita sendiri begitu. Paper kita sendiri pada jurnal yang sama, begitulah maksudnya ya. Kalau paper kita sendiri pada jurnal yang berbeda, itu disebut plagiarisme, self plagiarisme. Jadi plagiarisme sendiri, itu nggak boleh juga, nggak boleh. Tapi kalau similar dengan paper kita sendiri yang pada jurnal yang sama, pada jurnal dan volume isu nomor yang sama, berarti artinya dia similar pada paper yang sama. Jadi similar pada paper itu sendiri. Nah itu biasanya 90% atau berapa besar gitu. Similar pada papernya sendiri. Kita lihat contoh lagi ya, yang contoh 2. Kita lihat yang contoh 2. Nah, kita coba lihat yang contoh 2-nya, Bapak Ibu. Di sini ada contoh 2, nih, nah ini. Nah, ini di International Journal ASEAN Social Science ya. Jadi International Journal of ASEAN Social Science ini di sini ya. Dia dipublish di sini. Kemudian abstrak juga tuh hampir semua similar ya dengan yang lain. Nah, semuanya tuh ya. Abstrak juga hampir tuh banyak juga yang similar, ini juga dengan yang lain kan. Warna merah itu. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 31%. Nah, dia similarnya kemana? Similarnya ke sini. AES Web gitu, 21% paling besar nih. AES Web. Padahal kalau AES Web tidak similar dengan AES Web aja 31 kurang 21 cuma 10% kan similarity index-nya sebetulnya. Jadi dia sama dengan ini AES Web gitu. Coba kita lihat AES Web itu apa ya, kita klik AES Web itu, kan dia sama dengan AES Web nih 21%. Nah ini apa, dia similar kemana, kita klik saja. Nah kita masuk ke sini. Nah ternyata AES Web itu ada AESE, jadi dia masuk ke jurnal Asian Scientific Research. Jadi artinya ketika saya cek ke dalamnya, ini ternyata dia nge-refer similar dengan jurnal dia sendiri ya, jurnal dia sendiri, jurnal ini gitu ya. Jadi similarnya dengan jurnal yang ini ya, yang dia sendiri nih, yang ini Bapak Ibu. Ini nih jurnalnya ke sini juga ya, yaitu ke International Journal Asian Social Science ya. Jadi ke paper yang ini juga similarnya. Nah, ke paper yang ini juga Journal of Asian Scientific Research ya. Jadi masih ke jurnal ini juga lah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka biasanya reviewer di dikti itu akan melihat kesamaannya itu ternyata pada jurnal yang sama, pada paper yang sama di jurnal yang sama 21%. Berarti ini tinggal dikurangi aja 31% dikurangi 21% berarti tinggal 10%. Berarti artinya dia 10% sebetulnya similarity index-nya itu ya, di luar jurnalnya dia yang sama. Sedangkan di jurnal yang lain di student paper ada 3%. Nah, student paper 3% ya. Siapa
student biasanya student kan suka tugas, suka dia banyak tugas begitu ya dari dosennya. Nah tugasnya itu biasanya mengambil dari paper kita, mengambil di paper ini. Jadi yang plagiat itu, yang refer itu adalah si studentnya, bukan yang punya paper ini. Tapi yang refer itu adalah si studentnya, itu 3%. Itu bisa dicek juga. Nah student paper itu papernya tanggal berapa, tahun berapa dipublish. Nah jurnal ini tanggal berapa, tahun berapa dipublish. Ketika misalnya si papernya dipublishnya itu misalnya tahun 2010, sedangkan jurnal ini dipublishnya tahun 2009, berarti yang plagiat adalah student. Tetapi kalau student papernya itu dipublishnya itu tahun 2010 dan jurnal ini dipublishnya tahun 2011, berarti yang plagiat adalah jurnal ini. Nah, artinya 3% itu adalah plagiat kita. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika dicek ternyata student paper itu lebih muda tahunnya dipublish, berarti student paper yang plagiat. Berarti 10 dikurangi 3 lagi jadi 7%. Similarly index-nya sebetulnya. Nah, biasanya orang dikti atau reviewer akan melihat ininya juga Bapak Ibu. Jadi walaupun besar jangan khawatir gitu. Upload aja ke dikti ya, di-upload aja nggak apa-apa kalau mengajukan menjadi rektor kepala atau guru besar nggak masalah kok walaupun besar ya, nanti mereka akan mengecek juga gitu ya, mereka akan mengecek juga. Ya, kalau mereka mengecek. Kalau tidak mengecek, gunakan cara paraphrase di penelitian. Jadi harus pakai paraphrase ya. Harus gunakan paraphrase. Jadi paraphrase itu begini. Misalnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngutip satu jurnal, ngutip satu kalimat, kita baca aja. Pahami kalimat itu. Terutama kita ngutip di yang berbahasa Indonesia ya. Atau di jurnal yang berbahasa Indonesia, kita baca aja, kita pahami, kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kita tulis dengan bahasa kita. Ya, setelah kita tutup, kita tulis dengan bahasa kita, namun maknanya tidak berbeda. Jadi maknanya sama, tapi kalimat yang ditulis berbeda. Karena kita masing-masing itu akan menulis cara yang berbeda. Ya, kita itu kan unik. Jadi dosen A dengan dosen B, saya kasih tahu satu kalimat, maknanya sama, udah begitu kalimat itu saya hapus, silakan tulis lagi dengan makna yang sama seperti tadi, pasti tulisannya akan berbeda masing-masing dosen. Walaupun maknanya kan sama. Nah, itu adalah parafrase. Jadi ketika kita ngutip jurnal, sudah dibaca, jangan copy paste, udah ditutup saja, kemudian kita tulis dengan bahasa kita sendiri, tapi maknanya berbeda. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian, ini yang aslinya, berdasarkan hasil penelitian, ya bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga dengan kinerja pegawai, dengan motivasi yang tinggi, maka kinerja pegawai akan meningkat. Nah, pakai bahasa kita. Dari hasil penelitian siapa tahun berapa menyatakan bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga apabila perusahaan meningkatkan motivasinya, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai pun akan meningkat. Tuh, kan maknanya sama, tetapi kalimatnya berbeda. Nah, itu adalah cara parafrase. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini silahkan ya untuk memperkecil similarity tadi. Nah, tetapi setelah tes Turnitin yang pertama, jadi ketika kita udah bikin paper dengan cara yang tadi, tes Turnitin yang pertama ternyata similarity masih besar, yang besarnya yang mana, kalimat yang mana. Nah, kalimat itu kita rubah lagi. Ya. Nah, yang besar kalimat mana, kalimat itu kita rubah lagi. Demikian seterusnya. Sehingga similarity-nya menjadi lebih kecil. Nah, untuk mengambil sumber kutipan itu menggunakan Mendeley. Ya, jadi kita sumber kutipan tadi nih, ya, cantumkan sumber kutipannya, ya, itu sumber kutipan yang baik, ya, yang saya katakan baik, ya, yang saya juga gunakan, sehingga tidak menjadikan similar itu adalah Mendeley. Kita lihat contohnya di sini ya, contoh yang tadi, misalkan contoh satu nih. Nah ini, Bapak Ibu, lihat kita daftar pusakanya lihat, daftar pusakanya kita lihat. Nah, daftar pustakanya kan ini kan nggak ada, cuman satu nih sedikit nih, ya, cuman sedikit, nggak ada yang ini kan, nggak ada yang similar gitu dari Turnitin daftar pustakanya lihat tuh,
Ya, kenapa demikian? Karena ini pakai Mendeley, Bapak Ibu. Karena daftar pustaka kalau pakai Mendeley. Tapi kalau manual tidak pakai Mendeley, nanti ini akan terambil oleh Turnitin. Sehingga bisa dikatakan daftar pustakanya juga similar dengan yang lain. Padahal kan daftar pustaka kan similar, sama dengan yang lain, gitulah. Tapi kalau dengan menggunakan Mendeley, daftar pustaka ini jadi kelihatan tidak sama begitu dengan yang lain atau tidak terbaca oleh Turnitin. Ya. Nah, itu contoh. Misalkan kita ambil contoh yang nomor 2 lagi, yang ini. Kita coba lihat yang ini di daftar pustakanya. Nah, ini juga daftar pustaka ini sama ya. Tuh, referensi ini kan sama tidak terbaca oleh Turnitin ya. Jadi tidak dibandingkan apa name-nya siapa, misalnya Habji Ali, kemudian password-nya apa. Kemudian klik ini enter lagi. Ya, register masuk ke LCS register sukses, misalnya continue ke Mendeley lagi, klik ya. Continue ke Mendeley lagi. Nah, kemudian setelah itu masuk ke Mendeley. Nah, jadi saya akan sharingkan untuk masuk ke Mendeley-nya di sekarang. Jadi begini Bapak Ibu. Kita langsung praktek saja ya. Langsung praktek saja. Misalnya kalau ada tulisan nanti ya saya cari tulisan ya. Sebentar. Nah ini aja nih. Nah misalnya ini. Nah ini nih Bapak Ibu misalnya. Nah gini. Jadi kalau Mendeley sudah diregistrasi kemudian sudah di-download, ya Mendeley-nya sudah di-download oleh kita, maka nanti di referennya itu akan ini kelihatan ini Mendeley-nya. Nah ini di Word kita itu akan ada di referensi Word kita kan ada referensinya, itu akan keluar Mendeley seperti ini, Bapak Ibu. Akan keluar Mendeley seperti ini di referensinya, kan gitu, ya. Nah, akan keluar. Jadi kita tinggal klik aja referensinya. Misalnya paper ini katakanlah belum punya referensi lah paper ini, misalnya kita hapus dulu daftar pustakanya ya. Nah ini udah pakai Mendeley ini daftar pustakanya ini. Jangan yang pakai Mendeley, yang coba yang contohnya yang lain aja. Yang belum menggunakan Mendeley. Nah ini misalnya nih bab 2 misalnya nih ya. Bisa nih. Nah, ini misalnya kita ingin menggunakan Mendeley misalnya. Nah, kita ingin ini klik aja di sini. Ini referensinya kan ada Mendeley-nya nih ya. Nah, kita di sini aja gini. Misalnya kita ingin melihat pengertian manajemen keuangan menurut siapa sih? Ya, kita hilangkan dulu mungkin ini ya. Ya, saya ingin mencari manajemen keuangan menurut siapa gitu. Ya, kita buka Mendeley-nya dulu, open Mendeley. Nah, di open Mendeley ini masih kelihatan, Pak Reki? Prof, masih. Yang ini kelihatan dengan ya open Mendeley. Yang dan ini kelihatan dan ini ya. Kelihatan, Prof. Oke. Jadi ini kita ambil aja American Psychological Association ya, SIC edition yang ini ya. Ambil aja ini karena kebanyakan ini ya, kita dan aja dan. Nah, oke. Jadi Mendeley-nya sudah terbuka. Mendeley sudah terbuka. Nah, kemudian kita lihat kita ingin mencari. Nah, yang ini juga kelihatan Pak Riki ya. Yang Word-nya kelihatan ya. Semua kelihatan, Prof. Nah, kita ingin mencari misalnya manajemen keuangan itu menurut siapa? Oke, kita cari. Nah, ini perkecil dulu. Kita langsung ke Google ya. Google ingin mencari apa itu manajemen keuangan ya. Nah, di Google-nya ini kelihatan ya Pak ya. Kelihatan, Prof. Oke ya. Kita masuk ke Google. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita ingin melihat manajemen keuangan.
Ya, misalnya financial management. Financial management. Nah, gitu. Kita ingin melihat di jurnal misalnya ya. Misalnya apalah. Jurnal, PDF gitu ya. Misalnya kita cari apa sih pengertian financial management. Nah, ini. Kita lihat klik. Nah, jurnalnya masuk. Oke. Nah, ini jurnalnya. Kelihatan jurnalnya Pak Riki? Kelihatan, Prof. Oke. Ya, financial management ini. Jadi ada kita ingin mengambil jurnal ini ya financial management menurut Irian P. Kominik ya gitu. Oke. Kita lihat di sini financial management. Nah, ini financial management is a system of principle and method. Nah, ini nih. Ya, kita ingin lihat di ini misalnya financial management itu adalah ini ya. Kita bisa kutip tapi jangan copy paste. Kita ini apa biasa ini kalau ini karena bahasa Inggris pakai trik Google itu. Jadi masukin ke Google dulu, kemudian ditranslate Indonesia. Nah, setelah Indonesia baru kita baca, pahami, langsung diketik ya dengan bahasa Indonesia ya. Itu misalnya kita sudah ketik nih. Misalnya kita sudah ketik ya mengenai financial management. Menurut siapa? Menurut ini kita lihat nih yang menurut ini. Ya, menurut ini Bapak Ibu klik ya, udah. Kayak di copy paste dulu ini ininya copy paste. Langsung kita masuk ke udah di copy paste ini kita masuk langsung ke Turnitin ya, kita masuk ke Turnitinnya, klik Turnitin. Nah, ini. Nah, ini ada di sini literatur search. Nah, kita klik aja literatur search. Nah, ini search yang tadi, judul yang tadi, paste. Nah, tinggal kita cari aja. Efisien itu mungkin ya. Nah, kita cari aja langsung klik. Nah, searching judul ini. Nah, finansial as a system langsung keluarkan nih ya. Kimichin. Nah, ini kan sama nih dengan yang ini tadi. Dari mana ya? Bukan ini. Nah, tadi kan sama dengan yang ini. Sama kan? Iya kan? Sama, Nah, Pak Riki sama ya? Ya, sama. Ya. Sama. Tuh ada di tuh. Berarti ini ada di Mendeley. Nah, ini kita klik, geser nih. Misalnya kita masukin katakanlah folder-folder ini kita delete dulu deh, remove dulu foldernya ya, supaya ini satu-satu aja kita remove deh foldernya, semuanya kita remove foldernya, ini juga kita remove foldernya. Nah, misalnya ini baru pertama lah kita tulisnya, kita bikin folder dulu. Nah, ini create folder, kita bikin folder aja. Misalnya foldernya, misalnya apa ya? Misalnya Reki ya, punya Pak Reki ini foldernya. Tuh ada folder Reki. Nah, kita masuk ke sini tadi yang ini kan. Nah, kita klik aja, digeser masukin ke Reki. Klik. Nah, jadi di Reki aja satu nih. Nah, ini yang tadi ini ada. Oke kan? Kalau sudah ada di Reki udah oke, berarti kita tinggal masuk ke Word-nya tadi, masuk ke Word. Nah, ke sini masuk ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, menurut siapa? Menurut yang tadi. Nah, siapa yang tadi itu? Nah, kita lihat. Nah, ini nih, insert of edit citation. Nah, ini nih. Ya. Insert of edit citation-nya kita klik. Nah, ini kita klik, masukkan yang ini kelihatan Pak Reki ya, ini masukinnya ya. Masih, Prof. Klik masukin yang ini ya. Ada kan? Nah, klik masukkan yang ini. Nggak muncul, Prof. Muncul? Citation-nya nggak muncul. Oh, nggak muncul ya. Coba lihat sini. Ini bentar ya, ini tak kecilin dulu. Bentar. Nah, ini sudah ada di Mendeley-nya. Kemudian kita masuk ke Word, ini klik ini, masukin yang tadi. Folder tadi nggak, Prof? Iya, masukin yang tadi.
Mestinya sudah ada di folder itu. Ini kebagi dua ya ini. Nah ini nih, ya klik. Nah, ini kebagi dua nih, ininya bentar ya. Kalau Macintosh gitu biasanya suka kebagi dua. Iya. Ini nih tuh kolomnya. Iya. Nah ini. Nah, dia udah masuk ke sini sebetulnya. Nanti kita ini dulu ya. Kita matiin dulu satu. Wah, larinya ke sini terus ya. Ini klik ya. Nggak masuk ya, bentar ya. Ini ada apa nih? Nah, coba kita lihat lagi, klik sini. Kok nggak ada ini ya? Sudah hapus dulu, coba klik lagi, buka lagi Mendeley-nya. Ya, oke. Ini sudah masuk ya sebetulnya nih. Di folder. Nah, berarti tinggal ini disimpan di sini. Ini. Kominik, Prof. Kominik ya. Kominik, ya. Coba lihat kominik ya. Kominik. Nah, ini kominik ya. Udah klik ya, udah klik. Nah, langsung masuk kominik ke sini, Bapak Ibu. Tuh, yang tadi itu. Jadi pengertian keuangan menurut kominik adalah ini, misalnya gitu ya. Tapi tadi ngerepel ke jurnal yang tadi. Nah, kita langsung masuk ke referensi, ya, daftar pusaka dibikin di bawahnya. Misalnya kita bakal bikin daftar pusaka di sini. Daftar pustaka misalnya sini ya. Kita bikin daftar pustaka. Ini diketengahkan dulu biar bagus. Lagi masuk referensi lagi. Nah, jadi tinggal di insert ini aja, insert bibliografi aja. Klik, nanti otomatis masuk ke sini. Satu kali aja, tuh masuk otomatis ya. Nah seperti ini. Jadi kalau diklik langsung hitam itu artinya pakai Mendeley. Nah jadi satu kali aja, untuk berikutnya nggak perlu, otomatis akan masuk sini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi misalnya untuk mencari yang ini nih.
Sedangkan grup Mustafa ya kita lihat lagi misalnya, ya kita lihat lagi definisi lain ya mengenai manajemen keuangan, tapi bukan ini. Kita lihat lagi definisi lain. Nah, definisi lain ya. Kita lihat misalnya, nah ini financial management approach misalnya. Misalnya kita ngambil dari sini ya, misalnya kita kena klik aja ini. Dia masuk Mendeley apa enggak kan gitu. Ya, klik aja yang itu. Oke. Kemudian masuk ke Mendeley lagi. Literatur shoot lagi. Klik ada enggak itu. Enter. Nah, ini financial management. Dia nggak ada nih. Di Mendeley berarti belum masuk. Nah, bagaimana Pak kalau belum masuk di Mendeley? Kalau belum masuk di Mendeley, kita bisa masukkan secara kita bisa ganti referensi ya, misalnya kita ganti referensi dengan yang ini misalnya ya. Bisa aja seperti itu atau dengan yang financial statement misalkan yang ini ya ganti misalkan ya. Atau kita masukkan secara manual ke Mendeley-nya karena belum masuk Mendeley. Misalnya kita masukkan secara manual ke Mendeley-nya. Nah, ini nih kita masukkan secara manual ke Mendeley-nya. Berarti ini dia belum masuk Mendeley. Nah, di sini kan. Nah, ini add entry manually ya, add entry manually. Klik add entry manually. Nah, ini jurnal kan ini jurnal tadi kan. Nah, yang ini kan jurnal tuh, American Journal of ya, jurnal. Of Business Education. Tuh. Title-nya apa? Nah, title-nya yang tadi yang udah saya copy paste aja di sini title-nya. Nah, demikian. Autornya siapa? Autornya di list aja ini nih, ya autornya. Nah, ini Judy Laux ya. Ini kita lihat ya. Judy Laux. Misalnya ini Judy Laux. Nah, begitu ya. Institusinya di mana? Institusinya misalnya ini Colorado College. Nah, ini secara manual seperti ini Bapak Ibu. Jadi, nah Uni College kan jadi gitu kan. Colorado ya. Nah, demikian Colorado misalnya. Nah, begitu ya. Ini nanti di Bali kelas 9 dulu. Laux dulu baru judi ya. Laux dulu baru judi. Nah, itulah. Judi ya, seperti itu. Oke. Ya, berarti ini Laux dulu baru judi. Nama jurnalnya copy paste aja ini nama jurnalnya. Nah, ini nama jurnalnya, masukin juga. Nama jurnalnya apa? Masukin. Klik. Nah, seperti tahunnya tahun berapa? Kita lihat lagi tahun 2013 ya. Tahun 2013. Volumenya berapa? Kita lihat volume berapa nih? Volume 6 nomor 4 ya. Volume 6 nomor 4 ya isu 4. Halamannya berapa nih? Halamannya halaman 409 ya. Halaman 409. Abstrak. Nah, abstraknya kita copy paste. Abstraknya mana nih abstraknya nih? Tadi mana hilang yang tadi teh?
Abstraknya ke PowerPoint, abstraknya ini cuma segini, kita copy paste ya. Abstraknya kita copy paste. Abstraknya, nah begitu abstraknya kita copy paste. Kemudian keywordnya juga kita copy paste. Kalau dia ada keywordnya, ini nih, keywordnya copy paste juga keywordnya, ya, tuh, ya. URL-nya, ada nggak URL-nya? Nah ini URL-nya nih, ada URL-nya, ya. Ada URL-nya juga bisa kita masukkan, ya, seperti itu. Ya. Oke, filenya juga bisa masukkan kalau ini di download. Jadi ini nggak perlu di-klik, kali ini unpublish, sudah unpublish, kita save aja. Ya, save. Nah, jadi sudah di save, tinggal kita masuk ke Word tadi. Ini itu adalah apa itu judi ya, judinya pakai Y. Laux ya, laux ya. Kita masuk lagi ke Word. Nah di sini naik lagi, ada nggak laux tadi? Si laux, nah ada kan si laux kan? Tinggal kita klik. Enter. Si lauk. Nah, ada kan lauk judi Colorado tahun 2013. Nah, coba kita lihat di sini otomatis ya di bawah itu ada. Nah, otomatis nambah Bapak Ibu. Seperti ini ya. Otomatis nambah ya begitu di bawah. Ya. Kemudian misalnya kita ingin lihat lagi misalnya ini keuangan menurut siapa di sini kita lihat ya. Atau menurut John nih, mau ada John ada enggak ya yang John ini supaya sama nih. Klik ya, supaya sama John ini ada enggak di Mendeley. Kita klik aja Mendeley. Dicari literatur, si John ada enggak ya si John ya. Nah, John ini ada enggak, klik. Nah, John, si John. Atau jasa-jasa atau perguruan tinggi yang sudah punya Turnitin. Jadi Turnitin ini adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melihat plagiarisme gitu ya, untuk melihat plagiarisme. Itu sebut Turnitin. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mencari kesamaan atau kesamaan antara satu karya tulis dengan karya tulis lainnya yang sudah pernah diunggah ke internet atau disebut juga dengan similarity checker atau plagiarism checker ya. Ininya. Nah, bagaimana Turnitin melihat plagiarisme? Kita lihat ya. Ini sebagai contoh ya, kita lihat contoh yang pertama ya. Itu yang pertama kita lihat. Jadi kita masuk aja langsung ke contoh ya Pak ya. Nah, ini kelihatan Pak Riki ya ininya. Kelihatan Prof. Ya, ini nih contohnya nih. Misalnya ini determinant profitability and implication on the value of the company. Ini adalah jurnal ya atau paper atau artikel yang sudah dites Turnitin. Jadi kelihatan seperti ini. Jadi ada submission date-nya. Nah, ini kemudian ada submission ID-nya. Kemudian ada file name-nya apa, word account dan sebagainya juga ya. Nah, seperti ini. Jadi ada warna-warna ya. Ini kalau warna coklat itu nomor 64, ada warna apa ini gandola ya apa? Gandola nomor 27 ya. Kemudian warna merah nomor 1, kemudian warna ungu ini pink atau ungu atau nomor 2 ya. Begitu. Kemudian ada nih warna coklat nomor 16, dan seterusnya nomor 41 hijau nih ada nomor 65, ada nomor 20 dan sebagainya lah. Nah, itu jadi semuanya